Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, "Mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahmani illa ka khardalatin fi yadi adikum." Dari Ibnu Abbas, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang diletakkan di telapak tangan Allah Ar-Rahman tiada lain hanyalah bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di tangan salah seorang di antara kalian. Artinya seluruh langit yang 7, seluruh bumi yang 7 itu diletakkan di tangannya Allah, di telapak tangannya. Diumpamakan seperti orang meletakkan biji sawi di tangannya. Berarti menunjukkan Allah itu maha besar. Dan masih banyak lagi. Nanti Anda bisa lihat di dalam syarah kitab Tauhid. Riwayat yang dibawakan Ustadz Aneh ini adalah riwayat mauquf yang merupakan perkataan Ibn Abbas, bukan perkataan Nabi. Dan riwayat tersebut adalah menjelaskan suatu urusan dengan jalan permisalan atau taudihul amr bidorbil amsal, yang mana dapat dipahami bahwa itu menerangkan tentang keagungan Allah dan kecilnya makhluk di hadapannya dengan jalan permisalan. Namun riwayat ini dalam pemahaman Ustadz Aneh adalah sebagai penetapan telapak tangan ataupun tangan bagi Allah, sekaligus menjelaskan bahwa pengertian Allah Maha Besar atau Allahu Akbar adalah bermakna Allah gede banget, karena telapak tangannya saja segede itu. Sehingga ketika kita sholat, mendengar azan ataupun bertakbir kala malam takbiran dan lain-lain, itu semua bermakna Allah gede banget dalam pandangan Wahabi lokal. Riwayat dari Ibn Abbas ini merupakan pendekatan satu penisbahan dengan penisbahan lainnya, bukan penyerupaan telapak tangan dengan telapak tangan atau tangan dengan tangan, karena sifat-sifat Allah tidak menyerupai apapun. Sehingga menyimpulkan riwayat Ibn Abbas ini sebagai penetapan adanya tangan dan telapak tangan juga gedenya Allah adalah tajsim, yaitu menetapkan fisik bagi Allah. Mari kita lihat kitab berikut ini. Dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Falsafiyah Al-Arabiyah, cetakan pertama tahun 1986, halaman 97. Dalam kitab ini dikatakan pandangan hulul, yaitu Tuhan menyatu dengan makhluk, dan tajsim, yaitu berfisik, adalah pendapat bahwa Allah merupakan fisik dan menggambarkannya dengan materi, juga memberinya gambaran manusia, dan pandangan ini didapati pada kaum Yahudi. Berikut bukti dari pernyataan ulama Ahlus Sunnah bahwa akidah Yahudi adalah memfisikkan Allah. Dalam kitab Sahih Muslim Bisyara An-Nawawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan kedua tahun 1994, halaman 189. An-Nawawi berkata, firman Allah, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Zahir hadisnya Nabi SAW membenarkan pendeta Yahudi bahwa Allah Ta'ala menggenggam langit dan bumi dan makhluk dengan jari-jarinya. Kemudian beliau SAW membaca ayat yang di dalamnya terdapat isyarat tentang apa yang dia katakan. Al-Qadi berkata, beberapa ulama mutakallimin mengatakan tersenyumnya beliau SAW dan keheranan serta membaca ayat tersebut bukan membenarkan pendeta Yahudi itu, akan tetapi merupakan sanggahan terhadap ucapannya dan mengingkari serta heran dari keburukan akidahnya. Kami tegaskan keburukan akidahnya karena orang-orang Yahudi berpendapat Allah memiliki fisik, maka hal tersebut dapat dipahami. Ustadz Aneh dan kelompoknya meyakini bahwa Allah di atas langit. Bagaimana dengan ayat berikut ini? Dalam surat 21 ayat 104, Allah berfirman, yaitu pada hari kami gulung langit bagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana bisa Allah melipat tempatnya sendiri. Inilah akibat akidah yang menolak akal, dan inilah akibat selalu menyertakan kalimat tanpa bagaimana, karena mereka tidak mau berpikir.